Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan guru Dayu dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus anak-anak. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, Nak. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1, apa isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Apa ya isinya? Isinya adalah isi percakapan guru Dayu dan teman-teman, yaitu membahas tentang kelas yang tidak bersih. Kemudian nomor 2, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Tadi ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Pasti banyak kuman ya kalau banyak sampah. Nomor 3, bagaimana pendapat kalian tentang isi percakapan guru Dayu dan teman-teman? Bagaimana? Pendapatku setuju dengan Bu Guru karena sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian sendiri. Nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya. Ya, harus dibersihkan tentunya. Nomor 5, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Bagaimana sikap kalian? Sikapku adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempat sampah. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Nah, di sini ada teka-teki silang. Kalian isi dengan benar ya. Nomor 1, mendatar. Ya, binatang yang amat kecil menyebabkan penyakit. Tadi apa ya? Ya, kuman. Kemudian nomor 1, menurun. Tidak mengandung air. Apa yang tidak mengandung air? Kalau tidak basah berarti kering. Nah, sekarang mengandung air berarti basah ya Kak, udah ada A-nya tuh. Berarti basah. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Tadi mengandung kuman ya. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Wah, kelasnya akan jadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama menjaga kebersihan kelas tuh. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kalian peroleh dari teks di atas? Tadi mengenai apa? Informasi yang diperoleh adalah informasi
tentang akibat kelas yang tidak bersih. Kalian boleh menuliskan informasi lainnya yang kalian temukan. Sekarang ayo mengamati. Lihat, amatilah gambar berikut dengan teliti. Lihat bagaimana keadaan kelasnya. Apa isi gambar dari yang kalian amati? Isi gambar menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor. Lihat, kotor sekali. Apa yang kalian lakukan jika melihat kelas kalian seperti pada gambar? Kalian boleh menjawab pada kolom komentar ya. Kalau kelas kalian kotor, apa yang kalian lakukan? Kemudian ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatan kalian tadi. Berdasarkan pengamatan kalian tadi, kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar tidak nyaman. Pasti tidak nyaman ya. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak teratur. Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Nah, kalau kelas tidak bersih akan jadi sarang penyakit. Selanjutnya ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Tadi masih ingat kalian gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Nah, yang kemarin. Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Lihat, gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Berikutnya ayo mencoba. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalkan saja gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Jika alat-alat musik tersebut tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kalian. Misalnya botol bekas, piring, atau apa saja yang bisa kalian gunakan di rumah. Amati gambar berikut dengan teliti. Lihat tuh, sedang menari diiringi alat musik. Coba amati kembali gambar alat musik tipa. Permukaan dinding tipa berbentuk pola bangun datar. Lihat gambar tipa berbentuk segitiga dan berbentuk segi 4. Segitiga dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah kalian contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah dengan teliti. Coba bangun datar segi 5. Ada juga bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Lihat, kalau segi 5 berarti kita hitung dulu. Segi 5 banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak sisinya 5. Banyak sudut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyak sudutnya 5. Kalau banyak sudut 5 berarti banyak titik sudutnya juga 5. Sudah pasti itu ya. Ingat. Kemudian bangun datar segi 6. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak sisinya ada 6. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak sudutnya ada 6. Berarti banyak titik sudutnya pasti ada 6 juga. Mari kita buktikan. Lihat, 4, 5, 6. Nah, sekarang ayo berdiskusikan. Tentukan bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut.
Perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, dan banyak titik sudut 5. Ini merupakan ciri-ciri bangun datar segi 5. Manakah ya dari bangun datar A sampai dengan E yang merupakan segi 5? Kita hitung ya. Bangun datar A, C, dan D itu adalah segi 5. Sekarang perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, dan titik sudutnya juga 6. Ini merupakan bangun datar segi 6. Mana dari bangun datar A sampai E yang merupakan segi 6? Ya, bangun datar B dan E. Selanjutnya ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, coba kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 5 dan bangun datar yang berbentuk segi 6? Coba kalian temukan. Ya, 1, 2, dan 5. Itu adalah bangun datar segi 5. Kemudian bangun datar segi 6 pasti 4 dan 3 ya. Nah, bangun datar nomor 4 dan nomor 3. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.